Sekarang mulai pelajaran PHP-nya. Jadi kita sudah mempelajari apa itu file PHP dan lain-lain. Sekarang ke bahasanya. Kita mulai dengan sumber data. Salah. Kita mulai dengan variabel. Ini sudah terang belum? Ya, nggak apa-apa. Dua programmernya pengennya seperti itu, no problem. Itu hak masing-masing ya. Kita nggak boleh pakai. PHP juga menggunakan dolar, di JavaScript juga menggunakan dolar. Apa tadi di jQuery menggunakan dolar? Kenapa bisa begitu? Tidak mengapa. Karena si programmer jQuery dan programmer PHP-nya menggunakan dolar. Ya. Masih hidup. Programmer PHP masih hidup, programmer JavaScript masih sehat walafiat. Dengar-dengar mereka belum menikah. Kamu minat mau menjadi calon istri? Yap, ini masih baru. Setuju nggak kalau kita lanjut ke pelajaran dulu? Variabel. Variabel itu ditandai dengan dolar. Variabel berfungsi untuk menampung data sementara. Sementara. Apa Desi? Baik, kita lanjutkan. Variabel berfungsi untuk menampung data sementara. Tingkat kesementaraannya apa? Masih ingat? Ditentukan sampai variabel yang sama berikutnya. Contoh, variabel anu sama dengan ini ibu. Biarin. Variabel anu sama dengan anuan. Ketika saya ketik echo anu, maka yang muncul adalah tulisan anuan. Karena anuan berada pada variabel anu yang baru. Disinilah tingkat kesementaraan dari variabel. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Paham? Manto? Fian paham? Desi? Nah, kemudian setelah itu, setelah kita memahami variabel, sekarang untuk menampilkan atau menampilnya, terserah ya, mau nyak boleh, kak boleh, nilai dari variabel, gunakan perintah echo. Di sini nama variabel, titik koma, atau print seperti ini, nama variabel. PHP selalu diakhiri dengan semikolon. Semikolon itu adalah titik koma yang menjadi tanda berakhirnya perintah PHP tersebut. Ya, bahasa juga sama begitu. Kita mulai ya. Sekarang kita mulai file, new, kemudian PHP. PHP karena kita ingin menampilkan sebagai, kita akan praktekkan di ruang area halaman web, kita tulis di dalam body. Kita awali dengan PHP, kita akhiri dengan PHP. Boleh, nggak masalah. Tapi saya ingin di dalam body dulu. Kamu jangan protes. Saya tulis nama variabel di sini data 1. Ini adalah data 1. Ini tes 5. Kemudian kamu ingin menampilkan tulisan data 1 ini, maka echo variabel data 1 boleh, atau echo petik juga boleh. Apa bedanya? Kalau misalnya kamu nulis ini Ibu Budi, ada spasinya ya, lalu tanpa menggunakan petik, maka nanti pesan error. Petik ini ditempatkan jika string barangkali mempunyai spasi, maka gunakan petik-petik dan biasakan seperti itu saja biar asal. Sekarang echo variabel data 1, ketika kita buka di dalam browser, maka muncul inilah data 1. Lalu kita uji coba tingkat kesementaraannya. Kita bikin variabel baru dengan nama data 1 lagi. Lalu kita tulis ini adalah data 2. Maka hasilnya, karena variabel itu sifatnya sementara, yang muncul di sini adalah data 2. Jelas, Mbok? Jelas. Oke.
Betul, itu pertanyaan bagus. Spasi itu nanti, petik itu nanti berfungsi jika begini. Jika kita tulis variabel data 2, lalu kita tulis pokoknya ini adalah data 2. Kemudian kamu ingin menampilkan dua variabel itu sekaligus, maka echo data 1, echo data 2, maka di sini tidak bisa, Des. Karena ada spasi. Nah, dengan menempatkan, lihat di sini ketika tertulis seperti ini, di sampingnya warna merah kan, menunjukkan kalau error. Lalu di atasnya ada peringatan. There is a syntax error on line 13. Oke, online apalah bacanya ya. Supaya tidak error, maka beri tanda petik di sini, beri tanda petik di sini. Benar sekali. Nah, kamu kalau ingin menampilkan satu variabel saja, ya cukup seperti ini. Nah, was, bok. Lebih baik pakai petik, biasakan pakai petik. Jika diawali petik 1, maka akhiri dengan petik 1 dan akhiri dengan titik koma, semikolon. Nah, maka hasilnya tidak akan error seperti ini. Ternyata error hasilnya. Kenapa error? Karena di dalam variabel data 1 mengandung spasi. Jadi biasakan pakai petik 2 saja. Bedanya petik 1 dan petik 2, jika diawali petik 1, maka kita boleh mengetik petik 2 di dalamnya. Misalnya kamu begini. Sebentar, saya contoh dulu. Misalnya di sini kan petik 2 nih. Ini Ibu Budi, koma, Ibu Budi mules. Nah, di mulesnya kamu kasih penekanan tanda petik seperti ini. Hasilnya error. Hasilnya error. Kalau petik 1 baru tidak error. Kenapa harus menggunakan petik 1 di dalamnya? Karena di awalnya petik 2, di akhirnya petik 2. Ada petik 1. Boleh, betul. Kalau ingin memaksakan menuliskan petik 2, cuma seperti ini ya. Kalau ingin memaksakan memunculkan petik 2 di dalam petik 2, maka caranya beri perintah backslash petik, backslash petik. Seperti ini, hasil yang tampilnya petik 2. Saya ulangi sekali lagi, backslash petik, lalu akhiri dengan backslash petik, maka itu sama dengan petik 2 di dalam petik 2. Jelas? Jelas?